bisa ketemu dengan saya setelah UTS ya, tapi waktu itu kita masih ada kegiatan di Semarang ya, sama Jogja, dan kita baru pulang. Dan ini pun sebenarnya saya belum mempelajari secara khusus yang untuk sains data, tapi saya coba baca dari RPS-nya ya. Ini kan yang statistika komputasi ya, jadi di informatika sebenarnya juga ada. Nah ini kita sepertinya agak sedikit berbeda dengan yang di informatika. Tapi pada umumnya adalah bagaimana memanfaatkan komputasi untuk kebutuhan statistik ya. Dan Anda sebagai mahasiswa sains data sangat membutuhkan ini ya, sangat membutuhkan ilmu statistika komputasi nih, atau memanfaatkan bagaimana IT atau computation untuk menyelesaikan permasalahan statistik. Di mana statistik ini sendiri sebagai salah satu tools yang sangat penting yang Anda manfaatkan untuk analisis data nantinya ya. Sains data kan nanti arahnya ke depan adalah bagaimana Anda berkiprah lebih banyak di bidang analisis data tentunya. Nah, sekarang ini memang eranya, dan tentunya di era sekarang ini sains data mendapat peluang cukup besar karena banyak perusahaan sekarang secara khusus membutuhkan ini ya, membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang sains data ini. Jadi keahlian Anda sangat ditunggu untuk era yang sekarang ini ya. Nah, tentunya untuk membekali skill Anda jangan lupakan untuk memanfaatkan IT, dan terutama dalam hal ini adalah komputasi untuk bekal Anda nanti di dalam menyelesaikan problem di analisis data itu. Nah, analisis data terutama yang berbasis statistik nanti secara komputasinya akan sangat dibutuhkan ya. Oke, untuk hari ini saya coba overview dulu ya. Ini dari apa yang sudah kita coba sesuaikan dengan RPS ya. Sebentar ini saya coba sharing dulu. Saya juga ingin pastikan bahwa Anda juga sudah siap dengan untuk kebutuhan komputasinya. Sepertinya di RPS tidak disebutkan secara khusus memang untuk ini ya, bahasa pemrogramannya tidak disebutkan secara khusus, jadi Anda bisa bebas menggunakan apa? Sebentar, yang ini yang bukan. Ya, ini ya. Jadi mungkin dari bukunya dulu ya. Bukunya juga berbeda ini dengan yang biasa. Oh, di sini disebutkan untuk bahasanya boleh menggunakan R atau Python ya. Dan memang dua bahasa pemrograman ini, R atau Python, memang cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan di analisis data ya, atau di analisis statistik. Nah, jadi Anda boleh milih, boleh R, boleh Python, dan kalau saya sendiri, saya akan menggunakan Python ya. Dan tentunya Anda boleh juga sama seperti saya menggunakan Python yang running di Jupyter ya. Jadi pakai Python Jupyter Notebook ya. Saya kira Anda di awal-awal juga sudah melakukan proses instalasinya. Jadi asumsi saya Anda sudah semua bisa atau semua sudah bisa menjalankan Python Jupyter Notebook-nya atau R-nya ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Atau sebenarnya di semester lalu ya, saya kan juga ngajar statistika lanjut kalau tidak salah ya. Itu pesertanya apakah Anda juga ya? Saya boleh diberi info? Yang semester lalu saya kan juga ngajar statistika lanjut kalau tidak salah ya. Saya lupa pesertanya ya, termasuk Anda. Iya, sama ya? Iya Pak. Sama? Oh sama ya. Nah kalau sama kan berarti enak tinggal melanjutkan. Artinya saya tidak perlu mengulang untuk bagaimana proses instalasi Python dan sebagainya itu. Jadi asumsinya Anda sudah pada bisa karena sudah dapat statistik lanjut sebelumnya. Nah sekarang kita gunakan untuk statistik komputasi ya, atau statistik komputer.
Nah, jadi asumsi saya Anda sudah menguasai semua secara umum untuk kalau misalnya mau diminta untuk melakukan proses coding sesuai konsep yang akan kita pelajari ya. Oke, karena Anda sudah bisa, jadi saya tidak perlu mengulang bagaimana proses instalasi Python dan sebagainya. Jadi kita coba lihat di sini saja. Kan kemarin setelah UTS ini seharusnya Anda cek nav dan cek nav infonya dari Pak Amri Anda sudah diberikan minggu yang lalu ya. Jadi ini sudah tidak perlu kita bahas dan yang hari ini, nah ini saya coba yang ini ya, yang pembangkitan bilangan acak atau secara umum variabel acak ya. Nah ini nanti dengan kata kunci yang sama juga Anda bisa cari di internet ya. Jadi ini saya juga baru baca. Jadi Pak Amri sebenarnya sudah ngasih lama ini RPS-nya, cuman saya baru sempat baca. Jadi ini mungkin saya juga belum menyiapkan bagaimana proses komputasinya ya. Tapi secara umum kita pelajari dulu bareng-bareng konsepnya dulu ya, teori atau konsepnya. Nanti untuk implementasi di bahasa pemrograman Python atau R, itu nanti kita coba pelan-pelan kita cari contohnya mungkin di internet sambil kita coba sendiri ya untuk prakteknya ya. Jadi sementara kita coba pelajari secara konsep dulu ya. Ini kalau di RPS-nya kan ini kan, pembangkitan bilangan acak atau secara umum variabel acak ya. Nah ini tadi sudah saya kirim di grup untuk materinya, di grup WA ya. Itu mungkin Anda juga sudah bisa lihat. Ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau kata kunci yang kedua ini boleh juga dicari random variable generator ini ada di internet ya. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Kenapa kita membutuhkan variabel acak ini ya, atau bilangan acak secara umum ya. Tentunya ini sangat penting pada saat Anda membutuhkan apa di proses tertentu ya, dimodelkan atau diformulasikan dan sebagainya. Kalau nggak ada datanya kan tidak bisa berbicara ya. Jadi salah satu data yang digunakan adalah data acak ini. Nah ini tentunya dipengaruhi juga oleh sifat probabilistik dari sistem nyata ya. Ini tentunya sifat probabilistik sistem nyata mempunyai pola distribusi probabilistik tertentu. Nah, ini tentunya seperti itu ya. Nah, jadi pola distribusinya atau sebaran ya dari sistem nyata. Kemudian di proses simulasi komputasinya ini dengan pola-pola tersebut dapat digambarkan salah satunya dengan variabel acak ini ya. Tentunya dengan variabel acak ini nanti bisa digunakan untuk mendapatkan pola distribusi ya. Pola distribusi, ya, pola sebaran dari data. Nah kalau nggak ada datanya nggak bisa Anda lihat polanya. Nah ini makanya kita butuh variabel acak ini atau bilangan acak ini. Nah, caranya supaya kita bisa mendapatkan variabel acak ini yang mempunyai pola distribusi tertentu tentunya, secara umum bisa kita peroleh dengan pembangkitan bilangan acak. Nah, ini pembangkitan bilangan acak misalnya dinyatakan dengan fungsi U dengan nilai antara 0 dan 1 ini ya. Kemudian kita bisa mentransfer ke suatu distribusi probabilitas tertentu sehingga diperoleh variabel acak yang berdistribusi sesuai yang kita inginkan ya. Nah, jadi kalau sudah ada variabel acaknya bisa kita transformasikan ya ke suatu distribusi probability tertentu. Nah, ini tentunya seperti itu ya. Jadi ini tentang variabel acak atau bilangan acak. Oke, saya kira ini jelas ya. Nah, sekarang kita coba atau kita pelajari dulu konsep atau teori dari metode bagaimana mengenerate
ya variabel acak ini. Yang pertama ada namanya metode inverse transform atau transformasi balik ya. Yaitu variabel acak yang berdistribusi kontinu ya. Ini untuk yang pertama untuk inverse transform, transformasi balik. Dan yang kedua ada composition atau mixture form, yaitu ketika fungsi distribusi f dapat dinyatakan dalam kombinasi fungsi-fungsi distribusi yang lain ya. F1, 2, dan seterusnya. Ini komposisinya seperti apa. Kemudian ada convolution atau konvolusi. Nah, tentunya ini adalah untuk distribusi dari beberapa yang mungkin bisa dijumlahkan ya. Jadi X-nya misalnya adalah Y1 plus Y2 dan seterusnya sampai IM. Ini untuk convolution atau konvolusi. Kemudian ada metode pembangkitan variabel acak yang lain adalah acceptance rejection. Ya. Dapat digunakan jika sebuah distribusi memiliki fungsi massa dan ketiga metode sebelumnya tidak efisien. Nah, jika yang ABC ini jadi nggak efisien, bisa dicoba yang acceptance rejection. Nah, sekarang yang mungkin umum digunakan apa? Nah, ini kalau di sini diinfokan transformasi inverse ya, transform. Nah, seperti apa konsepnya? Misalnya distribusinya adalah f ya dari variabel acak x ya. Nah, ini pertama adalah bangkitkan bilangan acak di antara 0 dan 1 ini ya. U adalah 0, 1. Kemudian kita hitung X, di mana X ini adalah inverse transform dari U ya. U-nya kan ini. U-nya adalah nilai acak tadi, bilangan acak tadi. Kemudian kita akan mencari transformasi inverse-nya. Nah, transformasi inverse-nya kita nyatakan dalam X. Maka X adalah inverse transform dari U. Nah, ini ya. Dengan kata lain, density function-nya PDF ke cumulative distribution function ke CDF, dari PDF ke CDF ya. PDF dan CDF ini sudah diperoleh sebelumnya kan ya. Kalau belum bisa dicari-cari info dulu ya. Probability density function, fungsi kerapatan probability ya, atau apa? Cumulative distribution function, fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, ini ya. Ini mengubah dari PDF ke CDF, fungsi dari transformasi inverse tadi ya. Nah, nilainya dari inverse transform U ini akan selalu memenuhi selagi nilai antara 0 dan 1 ya. Dan rentang dari F-nya adalah 0,1 atau 0 Fx, lebih kecil sama dengan 1 dan lebih kecil. Jadi nilai antara 0 sampai 1 ini ya. Oke, ini untuk transformasi inverse ya. Nah, ini ada contohnya. Misalnya kita membangkitkan random variate yang berdistribusi kontinu. Nah, nilainya adalah fx, di mana fx ini akan bernilai 2x untuk nilai di antara variabel acak antara 0 dan 1 ya. Nilainya adalah 2x, fx sama dengan 2x. Di luar nilai ini, di luar 0, 1 ini nilainya adalah 0. Nah, gitu ya. Jadi di luar nilai 01, tidak 2x lagi, tapi 0. Ya. Nah, sekarang gimana kita mengubah dari PDF ke CDF-nya? Nah, ini kita hasilnya adalah F besar X integral dari Fx dx ya. Fx-nya tadi apa? Ini nilainya kalau 2x, jadi ini diganti 2x. Integral dari 2x dx apa? Integral dari 2x dx adalah ini ya, x kuadrat setengah ya, setengah kali 2x kuadrat ya. Setengah kali 2 kan coret-coret hilang, tinggal x kuadratnya ya.
Itu untuk mendapatkan nilai dari inverse transformnya ya. Ini dari ubah PDF ke CDF, Anda tinggal integralkan saja dari fx ke f besar x ya. Ini, jadi kita menggunakan integral ya. Oke, sampai di sini. Ini untuk mendapatkan nilai ini bisa dipahami ya. Membangkitkan random variate yang berdistribusi kontinu, fungsinya adalah ini. Dia nilainya 2x untuk antara 0 dan 1. 0 dan 1-nya ini adalah nilai batasnya ya. Jadi untuk nilai x-nya. Supaya ada nilainya 2x. Selain itu 0 ya. Maka solusinya untuk dirubah dulu dari PDF ke CDF menggunakan integralnya ya. Nah, kemudian kita akan menghitung X, bahwa X tadi adalah inverse transform dari U. Nah, inverse transform dari U. Ini kan yang di awal tadi, ya di sini. X sama dengan inverse transform dari U, di mana U-nya adalah variabel acak dari 0, 1 ya. Maka U-nya adalah Fx, di mana U-nya Fx tadi. Ini, Fx yang ini ya. Kemudian apa? Tadi Fx-nya kan sudah kita hitung, yaitu X kuadrat. Nah, X kuadratnya kita masukkan. Nah, maka dapatlah X-nya ya. Maka X-nya adalah akar ya. Kalau U-nya adalah X kuadrat, maka X-nya adalah akar dari U. Ya kan? Akar dari U ya tinggal X saja ya. Jadi inverse transform X adalah akar U ya. Nah, sekarang algoritma untuk memperoleh variabel acak yang berdisi kontinu adalah langkah-langkahnya ya. Pertama, di-generate dulu bilangan acak U 0 dan 1 tadi. Kemudian dapatkan X sama dengan akar dari U. Nah, langkahnya. Nah, itu untuk inverse transform ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini ya, di sini ada penjelasannya. Jadi untuk menghitung X inverse transform U adalah dengan cara dirubah dari PDF ke CDF-nya ya. PDF ke CDF dengan cara diintegralkan ini. Nah, setelah dapat, itu adalah nilai U-nya. Ya kan? Nah, tinggal itu bagaimana inverse-nya? Ya, inverse-nya adalah untuk mendapatkan X-nya adalah inverse dari U, ya tinggal akar dari U ya di sini untuk kasus ini ya. Itu untuk apa namanya? Untuk inverse transform. Nah, mungkin kalau ada yang mengoverview apa itu PDF dan CDF boleh dicari dulu di Google ya. Kalau misalnya sudah pernah dijelaskan tapi mungkin lupa, tinggal dicari lagi saja. PDF, probability, density, sample. What is PDF? Bukan ini ya. Tulisannya probability density function. Probability density function. What is? Ini adalah statistical expression yang mendefinisikan probability distribution ya. Nah, ini Anda bisa cari di sini. Apa itu PDF? PDF atau probability density function adalah statistic expression yang mendefinisikan apa? Distribusi probabilitas.
Ya, dan seterusnya. Di sini saya kira ada basic penjelasannya seperti apa. Oke, ini Anda bisa cari info lebih lanjut di situ. Satunya lagi adalah cumulative distribution function. Cumulative distribution function. Nah, jadi ini ada probability density function dan cumulative distribution function di sini. Ini contohnya, ini melempar apa ini, dadu ya, roll die. Probability obtainingnya yang diperoleh sebesar, karena ada 6 sisi, jadi 1/6. Probability density functionnya atau probability that you will get adalah ya 16,66% ya. Ini untuk PDF. We'll take value equal to, ini di sini ini kayaknya menjelaskan lebih mudah mengenai PDF dan CDF ya. PDF fokus in one specific value, sedangkan CDF equal less than specific value, equal sama atau lebih kecil dari specified value ya, dari nilai yang ditentukan. Density function PDF juga disebut probability mass function. Ini seperti ini contohnya, maka PDF-nya adalah sama dengan peluang yang diperoleh tadi ya, 16,6%. Ini kalau dadu dilemparkan dengan 6 sisi, maka peluang diperoleh satu sisi, apakah 1, 2, sampai 6 adalah 16,667%. Nah, ini yang disebut PDF ya, untuk kasus ngelempar dadu. Nah, kalau yang CDF-nya, CDF ini the probability that random variable value less than, lebih kecil atau sama dengan X, di mana PDF probability that random variable equal to X. Gimana ini? PDF. Nah, ini kalau yang ini tadi PDF-nya, maka CDF-nya yang bawah ini ya. Continuous distribution and discrete distribution. Seperti itu untuk dari PDF to CDF. Nah, ini Anda bisa baca lebih lanjut di sini. Ini nanti kalau Anda bingung mengenai apa namanya, alamatnya tadi. Saya kira nanti Anda pakai kata kunci tadi bisa ketemu gambar yang ini ya. Ini boleh saya share di sini kalau Anda untuk melihat lebih lanjut untuk penjelasan PDF dan CDF-nya ya. Oke, ini saya kira bisa dipahami ya. Maka yang tadi ini, jadi untuk mendapatkan inverse transform, jadi cara mengenerate variabel acak yang pertama, metodenya ini, metode pembangkitan variabel acak yang pertama adalah menggunakan transformasi inverse, yaitu variabel acak yang berdistribusi kontinu. Dengan cara ini, pertama dibangkitkan dulu nilai acak U dari 0,1, antara 0,1, kemudian dihitung X dari inverse transform U, yaitu yang kita ubah dari PDF ke CDF-nya ya. Oke, nah ini contohnya tadi.
Misalnya kita punya nilai random variate yang berdistribusi continuous seperti ini, maka ini ketika kita ubah dari PDF ke CDF, itu tidak lain adalah mendapatkan nilai integralnya ya. Luasan ya. Jadi PDF ke CDF itu sebenarnya mendapatkan luasannya. Luasan yang ada di antara batas itu ya. Maka kita dapatkan nilai dari apa? Fx-nya ya. Di mana Fx ini nanti ditransformkan, diinverskan ya. F-nya kan diinverskan. Maka X adalah inverse transform dari U. Nah, U-nya kan tadi sudah dapat Fx. Nah, dimasukkan Fx-nya tadi adalah X kuadrat, maka X-nya adalah akar dari U. Nah, inilah nilai dari transformasi inverse X ya. Nah, jadi urutannya dibangkitkan, kemudian dapatkan nilai X-nya, yaitu nilai X adalah akar U. Nah, ini untuk inverse transform sudah kita selesaikan sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk variabel acak ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan. Wah, ini ada nilainya sudah tambah mumet ini ya. Tinggal Anda masukkan angka-angka itu, kemudian masukkan ke dalam rumus ini. Bilangan random dibangkitkan dengan metode LGG. LGG dicari lagi nih apa ini. Dengan ketentuan A-nya sekian, C-nya sekian, M-nya sekian, Z-nya sekian, maka diperoleh bilangan acak misalnya seperti ini. U1 sampai U5, maka diperoleh nilai X1 sampai X5-nya adalah akar tadi kan. Jika dicari rata-ratanya, bisa seperti itu ya. Ini tadi kan, oh ini masih ngelanjutin ini ya. Ya, jika diasumsikan nilai random acaknya dengan ini, dengan ketentuan ini, maka dimasukkan rumusnya. Dapatlah U1 sampai U5. Nah, karena tadi kan mendapatkan inverse transformnya dari akar U, maka tinggal diakarkan nilai masing-masing ya. Dapatlah angka rata-ratanya. Inverse transform rata-rata ya. Oke, saya kira pada intinya adalah U-nya. Nah, U-nya terserah, U-nya mau dibuat seperti ini atau seperti apa, nggak masalah. Karena kalau U-nya ketemu, maka Anda sudah akan dapatkan inverse transformnya. Itu ya kuncinya. Nah, ini contoh yang lain, saya kira Anda bisa kembangkan dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama, tapi angkanya diganti yang berbeda. Kalau tadi kan 2X, sekarang seper beta E pangkat. Minus X per beta untuk X lebih besar 0, yang lain 0. Terima kasih. Nah, ini tinggal seperti yang tadi, tinggal diubah ke CDF dengan cara mengintegralkan. Nah, integral dari per beta E pangkat ini adalah 1 min E pangkat. Ya. Sudah, berarti itu adalah nilai U-nya, maka dimasukkan. Nah, ini sekarang tidak semudah tadi, karena kalau ada E di sini dipindah ke kiri jadi 1 min U, E pangkat, ini masing-masing dilenkan ya. Dilenkan, maka dapatlah X-nya adalah minus beta len dari yang ada sebelah kirinya. Karena 1 min U dan U diambil dari distribusi yang sama, yaitu antara 0,1, maka dimungkinkan untuk mengganti 1 min U dengan U untuk nilai antara 0 dan 1. Sehingga apa? Inverse transform X dari ini adalah minus beta ini, len 1 min U, itu juga minus beta len U ya. Nah ini penjelasannya. Jadi ini sudah agak mumet. Jadi Anda tinggal mengganti, cari integralnya. Setelah dapat integralnya, dicari nilai X-nya ya. Setelah dapat nilai X, berarti ya itu sudah dapat nilai dari inverse-nya ya. Oke, itu untuk contoh yang kedua ya.
Dengan demikian urutannya, pertama bangkitkan nilai acak dari 01-nya, U-nya, kemudian dapatkan nilai X-nya, yaitu minus beta ln U ya. Dalam distribusi eksponensial diketahui bahwa seper beta itu sama dengan lambda ya. Maka Fx sama dengan lambda E pangkat minus lambda X ya. Fx-nya ya, fungsi dari X-nya. Jika X merupakan waktu pelayanan T, maka T lebih besar 0, dimasukkan saja. X-nya diganti T ya. Sehingga diperoleh ya, seper lambda ln U ya. Oke, ini untuk inverse transform. Ini ada keterangan selanjutnya, metode transform inverse dapat digunakan jika X adalah terdistribusi diskrit. Akan tetapi mengasumsikan X berharga X1 dan seterusnya, di mana X1 lebih kecil dan seterusnya, maka algoritmanya urutannya seperti ini. Nilai randomnya dulu, tetapkan bilangan integer positif I terkecilnya sedemikian rupa hingga ini. Jadi rupa bahwa baru dapatkan X sama dengan XI, ini kan indeks yang jalan tadi. Ada yang apa ini? Tanya ya? Ya, silakan. Ada yang tanya tadi mungkin? Yang raise hand tadi gimana maksudnya, Pak? Tidak ada pesan di sini. Kalau ada mau tanya, silakan. Jadi kayaknya ada yang raise hand ya. So nggak sengaja neken. Oke, itu untuk inverse transform. Ini untuk yang lain ya. Untuk yang lain. Transformasi inverse yang lain ya. Tinggal diganti angkanya saja sih dari uraian tadi ya. Ya tentunya ini Anda harus digabung dengan pengetahuan mata kuliah lain, terutama kalkulus ya. Di sains data kan ada mata kuliah kalkulus nggak ya? Ada nggak? Ada mata kuliah kalkulus? Nggak ada, Pak. Waduh, nggak ada ya. Berarti ya pelajaran waktu SMA diingat-ingat ya. Jadi ini Anda butuh kalkulus sedikit ini. Kalau dari sosial gimana nih? Ada nggak yang dari sosial? Nggak ada. Mungkin dulunya nggak pernah dapat kalkulus. Kalau yang dari IPA mungkin masih bisa ya. Karena integral atau diferensial itu kan nanti menjadi apa ya, penunjang ya. Penunjang Anda memahami untuk statistik ya. Terutama ini transformasi inverse saja sudah pakai integral ya. Tapi kita coba sederhanakan, jadi kita tidak usah terlalu pusing di sini ya. Kita nanti coba cari cara supaya Anda nggak pusing. Anda nggak pusing, saya juga nggak pusing. Kita cari cara yang lain biar lebih enjoy saja ya. Ini contoh-contoh yang lain untuk variabel acak tadi. Intinya sih kalau U-nya sudah diketahui, U-nya mau diisi angka berapapun tidak ada masalah loh. Ini tinggal dimasukkan kalau sudah dihitung inverse transformnya ya. Jadi tadi kan manfaat dari inverse transform adalah ini kan dari awal tadi kita coba review sedikit manfaatnya tadi. Nah, jadi manfaatnya tadi transformasi umum mana tadi ya? Diperoleh variabel yang terdiri ya. Pola dulu dapat diperoleh dengan cara. Nah, ini jadi pada intinya Anda supaya dapat pola distribusinya ya. Jadi pola sebarannya supaya bisa kita ketahui seperti apa. Transformasikan bilangan acak ke suatu distribusi probabilitas tertentu sehingga diperoleh variabel acak yang berdistribusi sesuai yang kita inginkan ya.
Jadi ini sudah kita anggap nanti ini tergantung ininya sih ya, kasusnya dari nilai random yang mau kita transformasikan ya. Ini kita coba permudah saja. Yang ini saya kira ini contoh-contoh yang lain. Tidak usah terlalu pusing dengan integralnya. Integralnya sih sebenarnya pakai integral sederhana saja ya. Terutama yang berbatas ini tadi ya. Ada syarat batas. Ini kasus yang lain. Nah, begitu U-nya sudah didapatkan, tinggal terserah U-nya mau diisi berapapun, maka X transformnya akan Anda dapat. Oke. Ini untuk yang pembangkit variabel distribusi Poisson. Ini tadi kalau dari yang ini inverse transform, terus apa lagi selain ini tadi ya, yang di depan tadi. Composition, inverse transform, convolution, dan acceptance rejection ya. Yang inverse transform sudah kita selesaikan, anggap saja. Mungkin kalau ada yang belum paham, boleh bertanya ya. Jadi kalau dia di RPS, ya yang ini ya, inverse transform ini sudah kita selesaikan ya. Tinggal yang composition, convolution, dan acceptance rejection ya. Di sini urutannya nggak harus urut sih. Ya, ini composition dulu dia. Nggak masalah sih. Jadi ini contoh-contoh masih di seputar transformasi inverse. Ini pembangkitan lacak ini yang kalau misalnya bentuknya distribusi normal, ya bentuknya distribusi normal, atau yang dalam distribusi Poisson, ya urutannya kalau mau ditransformasi inverse, ya seperti ini saja. Ya nilai randomnya baru dihitung. Tapi saya kira secara umum yang di depan tadi sudah cukup mewakili ya. Ini yang Poisson ini sudah Poisson. Kita bisa lanjut saja yang, ini kalau sudah selesai. Ini yang ini belum dibahas di sini ya. Ini masih inverse transform saja ini. Ini ya, jadi kita sudah menyelesaikan yang inverse transform. Nah, sekarang untuk yang composition, convolution, dan acceptance rejection, ini seperti apa ya? Ini tidak ada di slide yang ini. Anda mungkin bisa baca-baca dulu lagi. Atau kita coba ininya dulu ya, apa namanya, inverse transform kalau Anda ingin mau coba selesaikan menggunakan Python ya. Jadi kan ada step by stepnya. Ini lebih susah ini. Ini step by stepnya. Mungkin cari contoh di internet saja ya. Apa tadi namanya inverse transform. Anda bisa menggunakan kata kunci inverse transform, ya, apa tulisannya seperti apa? Inverse transform using inverse transform ya. Inverse transform using Python ya. Generate random variable using inverse transform methods. Nah, Anda mungkin bisa cek juga, Anda mungkin cari, barangkali ketemu yang lebih bagus juga bisa ya. Ini yang generate random variable using inverse transform method in Python. Nah, ini salah satunya ya. Generating konsepnya, ini yang tadi, ini ada mengubah dari PDF ke CDF-nya ya. Ini sehingga dapatlah inverse transformnya ini. Naik lagi.
Ini kemudian contoh-contohnya. Nah, ini algoritmanya ya. Generate U-nya tadi. Kemudian apakah dia itu continuous, generate continuous or discrete? Jika continuous ke kiri, jika discrete ke kanan ya. Calculate K yang menyesuaikan ke kiri, dapatkan UX-nya dalam bentuk continue ya. Tidak, dapat discrete, yang ini dapat continue. Nah, ini salah satu cara menyelesaikan inverse transform menggunakan Python ya. Ada ininya nggak? Contohnya ini ya. Ini yang tadi PDF, CDF-nya. Nah, ini. Ini Anda bisa coba generate exponential random variable given the mean and number random variable. Ini dibuat function dulu. Ya kan ada functionnya, kemudian di legend. Nah ini bisa Anda copy, Anda coba jalankan di, tapi dia pakai uniform. Nah ini jangan, oh ini tapi dia kan function dulu ya. Ada def ini kan function di Python diawali dengan def ya. Nama functionnya exponential inverse transform ini misalnya ya. Dengan input argumennya N1 dan rata-ratanya 1. Nah ini bentuk apa namanya rumusnya yang atas ini tadi ya. Ini prosesnya yang di atas. Ini untuk Anda bisa coba, saya taruh di grup sekalian ya. Ini Anda bisa klik yang saya taruh di grup supaya Anda bisa coba sekalian mana ini codingnya ya. Ini tadi konsepnya. Ya, jadi ide dari inverse transform tadi kan adalah untuk mengenerate bilangan random dari PDF ya, dari probability distribution dengan cara mendapatkan CDF inverse-nya ya. Ini for discrete, nah ini stepnya agak sedikit berbeda untuk yang discrete. Suppose that you want to generate value discrete, maka kalau discrete kita harus dapat PMF namanya ya, discrete-nya ini. Nah, untuk mengenerate value X, generate random value di mana U adalah uniform distributed 0,1 dan himpunan ini X1 dan XK, untuk ini yang discrete ya. From the step above we can create, nah ini maka nah di sini misalnya kita generate U di mana ini adalah dari nilai acak yang mau kita generate. Nah, apakah kita mau mengenerate itu bilangan acak yang bentuknya discrete atau continue? Nah, kalau discrete kita hitung menggunakan cara discrete untuk mendapatkan nilai discrete-nya ya. Kemudian kalau dia continue, kita selesaikan transformasi inverse-nya menggunakan cara continue. Maka result-nya juga continue. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi sekaligus inverse transform untuk yang continue dan discrete. Gitu ya. Ini kebetulan dapat contoh yang sekaligus menginverse transform. Yang satu, apakah kita mau mengenerate nilai acaknya itu dalam bentuk discrete atau continue ya. Nah ini pertama kalau kita mau mengenerate yang continue ya, ini dapat CDF-nya, kemudian kita dapat inverse CDF-nya ya. Ini kalau kita coding kita bisa copy di sini. Kira-kira jalan nggak ini ya? Jadi bentuknya harusnya seperti ini. Kita copy saja. Anda mungkin kalau sudah jalan di Twitter-nya, Anda boleh bikin coding baru. Misalnya di sini new Python ya.
Bentar, ini agak lambat di tempat saya. Jadi Anda saya kira bisa memanfaatkan tadi yang saya kirim di grup. Itu Anda klik, kemudian ada codingnya ada, dan di sini ada konsepnya. Nah ini kebetulan di contoh ini bisa langsung inverse transform untuk yang kalau kita mau mengenerate ingin dalam bentuk discrete apa continue. Nah ya kan, kalau mau discrete atau continue maka Anda bisa dapatkan, dan ini ada contohnya. Anda bisa langsung coba codingnya ini. Nah, di paste saja dicoba. Ini adalah fungsinya ini bisa jalan enggak ya? Jadi nama fungsinya kita sebut exponential inverse transform seperti kasusnya tadi ya. Ini eksponensial kan? Yang ingin kita transformasi inverse ya. Kemudian n-nya diketahui 1, rata-ratanya 1. Nah, ini dibuat uniform. Seperti ini saya nggak tahu, ini nanti kalau error berarti ada yang harus kita lengkapi dulu ya. Kita coba run. Oh, tidak error ya. Ini tidak error berarti benar codingnya. Kemudian tadi we can try the code above by running some example below. Nah, ini kita coba running. Di sini kan hanya membuat function ya. Functionnya diawali dengan def ini ya. Exponential inverse namanya. Exponential inverse trans. Nah, sekarang kita akan coba, we can try the code by running some example below dengan contoh di bawah ini. Note that the result might be different ya. Bisa saja hasil Anda nanti berbeda. Since we want to generate random variable. Kenapa? Ya karena kita mengenerate bilangan random kan. Jadi kalau inputnya berbeda, nanti randomnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Nah, ini untuk mencoba ini ya. Kita copy, kita coba jalankan ya. Kita run. Wah, ini ada uniform is not defined. Uniform is not defined ya. Di sini ada, ini dianggap sebuah library ya, atau function atau kelas yang harus kita install dulu ya. Ini Anda nggak usah takut, di copy saja. Nanti kita akan diarahkan bagaimana cara install uniform. Jadi di Python itu ada uniform di library Python 3 ya. Waduh. Ini pakai, yang tadi harusnya keluarnya seperti ini. Ada 3 tadi yang dicontohkan ya. Cuma kita masih ada problem di uniform. Jadi dianggap ini harus dipanggil dulu uniformnya. Dia punyanya siapa? Uniform is method special random library in Python ya. Jadi uniform ini adalah metode khusus yang ada, metode spesial yang tertentu ya, digunakan untuk bilangan random ya. Library random di Python. Belajar riset, attention, Python. Sintaknya begini. Wah, kalau kita Python 3 could demonstrate import random for using random uniform AP. Padahal yang kita punya tadi uniform RVS size. Nah, ini harus dicari dulu. Ada variable. Harus nggak dikenali di sini ya. Random uniform A dan B. Random uniform.
Mungkin di tempat Anda bisa dicoba. Kalau ada yang tidak error, boleh diinfokan. Silakan dicoba yang ini tadi dan coba dicari penyebabnya ya. Kalau di sini penjelasannya uniform juga bisa digunakan, tapi apa ini? Nilai ininya harus disebutkan dulu. Uniform. Ini yang contoh yang pakai yang lain yang menggunakan uniform. Coba di sel yang di bawah ini. Nah, ini bisa ya. Jadi the working of uniform using uniform import random initialing bond AB-nya diketahui maka random dari uniform AB seperti itu ya. Maka harus ditambahkan import random dulu ya. Di atas sini saja. Tidak mau karena uniformnya ini ya. Uniform. Lalu di atas sini. Tetap tidak dikenali, jadi uniform ini punyanya siapa? Oh, random uniform. Coba dulu ya. Nanti di tempat Anda juga boleh dicoba ya. Kita apakah seperti ini ya. Jadi di input randomnya, kemudian randomnya kita ambil. Kita run. Tidak error. Kita run lagi. Wah, function of x has no attribute. Nah, ini beda lagi ya. RVS. Ini soalnya ada RVS. Error, run lagi. Get expected keyword size. Oh, ini harus ada ukurannya ya. Nah, kita ukurannya adalah size n. Size n-nya kan ada di sini. N. Oh, nggak usah size ya. Langsung n. Coba bisa simpan, kita running lagi. Kita coba jalankan lagi ya. Argumen B. Oh, dia butuh 2 argumen ya. Sama seperti di sini, kalau Anda bikin uniform, dia butuh A dan B. Kalau di sini kita cuma tadi N, jadi beda ya. N, M, min. Kita coba saja kan ini bilangan random, jadi kita boleh saja yang lain. Kita running lagi. NP is not defined. Mana NB ya? Oh, import. Ini ada yang kurang lagi nih. Import NAMPI ya. SNP. Oke, kita coba run lagi. Kita run lagi. Kita tunggu. Nah, expon is not defined. Mana ada expon? Exponential. Expon ini ya dia. Actual sama dengan expon.
Ya, ini misalnya kita sudah berbeda ini. Jadi cara memakai random di memakai uniform di Python. Jadi ini Python ini saya nggak tahu Python berapa. Jadi ini harus disesuaikan. Nah, Anda menyesuaikan random yang uniform yang ini supaya sesuai Python 3 ini. Di Python 3 cara pemakaiannya kan uniformnya seperti ini misalnya. Ini impact-nya Anda harus rubah juga yang lain ya. Ini ya, actual ini. Ini juga harus dirubah. Ini harus dirubah, tentunya nggak dikenali dia expon. Ya, di sini tidak dikenali. Jadi cara memakai eksponensial di library Python 3 seperti apa ya? Ini harus Anda sesuaikan. Nah, itu kira-kira mungkin ada yang sudah mencoba di laptopnya. Boleh supaya cepat, boleh diinfokan ke kita di grup. Ditaruh di sini boleh, di grup sini. Kalau ada yang sudah menemukan. Ini yang kita coba. Supaya Anda mencoba mempraktekkan ya. Jadi ini masih sedikit lagi. Yang ini tadi errornya sudah kita betulkan ya. Error yang ini sudah kita betulkan. Tadinya kan ini codingnya, tapi ini tidak dikenali untuk ini tadi nggak ada randomnya ya. Ini tidak dikenali untuk Python 3. Nah, ini kita perlu sesuaikan. Termasuk yang ini. Yang ini harusnya kita rubah juga supaya kenali. Nah, di Python 3 sebenarnya tidak dikenali expon RVS ini ya. Expon RVS ini punyanya siapa? Anda bisa cek di sini. Kalau ada IP-nya versi 17 ya. Stats expon. Oh, ini ada. Yang kita Skype-nya kita versi berapa? Skype kita versi berapa ya? Coba saja salah satunya ini. Jadi expon ini miliknya Skype ya. Anda harus lihat di Skype stats expon. Di sini kan ada expon. Nah, ini ya. Expon ini di dokumentasinya Skippy seperti apa pemakaiannya. Skype stat expon. Exponential continuous random variable. Cara pemakaiannya, nah ini. From Skype start import expon. Ya ini harus disesuaikan dulu ya. Oh ini PLT kan punyanya matplotlib ya. Di sini kan ada PLT, Anda belum import. Matplotlib, matplotlib as PLT ya. Tulisannya kayak gitu ya. As PLT. Matplotlib pyplot apa? Ini kayaknya ada yang salah. Kita sedikit lagi nih, harusnya nanti kalau tidak kalau tidak running matplotlib pyplot ya, ada partnya. Import matplotlib pyplot. Nah, gini. SPLT ya. Ini coba kita run. Tidak ada error. Kita run di sini ya. Ini belum tentu betul. Tapi Anda tidak perlu takut, dicoba saja. Nah, ini kan sudah agak sedikit berbeda ini. Nah, ini dia mencoba nampilin gambarnya ini ya. Tapi mungkin masih sedikit lagi nih, nggak ada yang kurang pas. Nah, ini jadi karena nggak ada angkanya. Mungkin ada yang mau menginfokan? Ada yang mau tanya atau mau menambahkan?
Kepencet ya aku. Ya, nggak apa-apa. Ya ini sebenarnya sedikit lagi. Jadi kalau keluar seperti ini, none ini berarti angkanya belum tergenerate sehingga tidak bisa diplot. Nah ini codingnya sedikit lagi. Jadi ini nggak tahu di mana. Ini kayaknya mungkin juga yang uniform tadi, mungkin juga perlu kita barangkali selain cara uniform ini, ada yang perlu hanya diimport saja ya. Nah, dia punyanya Skype itu ya. Jadi tadi nggak usah dirubah, cukup pakai Skype. Nah, ini ya, Skype start uniform. Ya, ini juga bisa. Yang tadi ini, yang coding yang sebelumnya ini juga bisa. Jadi kita tambahkan from Skype import uniform. Yang ini kita pakai lagi uniformnya, tidak usah pakai yang ini ya. Ya kan harusnya kali ini mungkin membuat dia tidak keluar nilainya hasil randomnya ya. Oke, kita coba sekali lagi, kita run. Tidak ada error, kita jalankan lagi. Bismillah. Nah, ini ya. Ini akhirnya sudah keluar angkanya, sudah keluar grafiknya, dan ini adalah hasil generate random menggunakan inverse transform ya. Yang ini sudah tidak perlu lagi, yang ini berbeda, ini uniform yang ini berbeda dengan uniform yang punyanya Skippy. Jadi ini yang uniform yang ini tetap bisa dipakai, tetapi Anda harus panggil Skype-nya ini ya, from Skype start import uniform ya. Jadi yang ini malah tidak perlu, dan ini akhirnya bisa Anda tampilkan hasilnya ini. Nah ini coding yang sudah benar ini sudah dibetulkan, ini bisa saya taruh di tempat Anda ya. Ini bisa saya copy saja. Saya taruh di grup Anda untuk bisa coba ya. Nah, itu skripnya, dan itu adalah menjelaskan yang ada di sini tadi ya. Mana? Ya, di sini ya. Jadi ini kan linknya ini sudah. Jadi link yang ini sudah, ini contoh untuk implementasi dari inverse transform. Ini malah ada dua, yang discrete maupun yang continue. Cuma codingnya ini harus disesuaikan beberapa, dan ini sudah saya kirim cara solusinya. Untuk yang ininya sudah langsung sesuai yang keduanya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Hari ini kita selesaikan yang inverse transform saja. Jadi nanti Anda tambah pusing ini. Sudah sampai di sini saja saya kira sudah cukup, lumayan. Nanti yang lain-lainnya cara belajarnya saja yang saya tunjukkan. Anda bisa menggunakan cara yang sama ya. Kita selesaikan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Atau mau dikirim coding yang aslinya. Ini tadi maksud saya ini tinggal Anda copy-copy saja toh. Ini ada copy, saya kira juga akan jalan, tapi kalau Anda ingin langsung dalam bentuk file-nya juga sudah ada di sini, PYNB ya, .com yang menggunakan tadi apa judulnya? Oh, enggak dikasih judul ya. Ini yang belum dikasih judul. Ini title-nya ini ya. Contoh implementasi inverse ya. Transformasi inverse. Saya kira hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti Anda bisa coba yang lainnya. Ini untuk yang tadi, mana tadi ya? Anda boleh coba nanti di tempat Anda, harusnya juga jalan.
Sambil Anda pikirkan pertanyaan, kalau ada yang mau tanya sambil dicoba. Kalau Anda ada kesulitan, boleh langsung ditanyakan ya. Contoh implementasi inverse. Oke, jadi kita menyelesaikan yang satu saja dulu. Nanti yang lain Anda bisa baca-baca dulu. Kan di sini harusnya ada composition, ada convolution, ada acceptance, rejection ya. Itu mungkin di kesempatan yang lain saja ya. Atau Anda bisa pelajari sendiri dengan cara yang sama seperti tadi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk pembangkitan bilangan acak atau variabel acak, yang hari ini kita sudah selesaikan yang inverse transform lengkap dengan implementasinya dan link-link yang bisa Anda gunakan untuk belajar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang tadi sudah dicoba dan belum jalan? Sudah jalan atau belum? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas semua kira-kira? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke. Baik, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini cukup dulu ya. Jadi tadi kita selesaikan konsep yang transformasi inverse. Untuk yang variabel acak yang lain, yang apa tadi? Masih ada 3 lagi metode. Itu Anda silakan coba cari-cari sendiri. Yang composition, convolution, dan acceptance rejection-nya ya. Itu bisa dicari-cari dulu di internet kan banyak resource-nya saya kira, dan sekaligus cara atau contoh implementasinya seperti yang sudah saya contohkan hari ini. Saya kira demikian. Kalau ditanya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap enjoy untuk riset di statistik komputasi. Semoga ilmu Anda bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.